Dulu waktu saya kuliah S1, saya pernah bikin perjanjian sama diri saya sendiri gitu. Saya harus bisa menyelesaikan 3 buah buku, Uncle Tom's Cabin, Satanic Verses, sama satu lagi To Kill a Mockingbird. Sebelum saya meninggal dunia, pokoknya saya harus bisa selesaiin 3 buku itu gitu. Ya, karena waktu itu pertama kali yang saya coba baca adalah Satanic Verses dan sulit banget. Sampai saya akhirnya bikin perjanjian seperti itu gitu. Ya emang lebay sih, tapi ya udahlah, namanya masuk kuliah kan masa-masa lebay ya. Anyway, hari ini saya mau membahas salah satu dari 3 buku itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku To Kill a Mockingbird karya Harper Lee. Ini buku legend banget ya. Ini salah satu buku legend di dunia dan katanya dia salah satu buku yang paling berpengaruh. Kalau ngedengar kata itu, tentu saja kita gentar. Apalagi disejajarkan dengan Uncle Tom's Cabin gitu kan. Sama-sama buku yang mengulas tentang pergulatan ras antara kulit putih dengan kulit berwarna di Amerika gitu. Tapi sebenarnya kisahnya sendiri tidak seberat itu gitu. Kisahnya justru menyenangkan sekali dan saya cukup terkejut gitu. Ternyata tidak seberat yang saya duga gitu. Dan bahkan justru sangat mengambil hati sekali gitu. Jadi ini berkisah tentang sebuah keluarga kecil namanya keluarga Finch, tapi sebetulnya dia bagian dari keluarga besar, keluarga tua yang sangat dihormati di daerah itu. Jadi keluarga ini terdiri dari 4 orang. Kepala keluarganya bernama Atticus Finch, dia itu seorang pengacara. Kemudian dia punya anak 2, yaitu yang pertama anaknya namanya James, yaitu anak laki-laki, dan yang anak yang kedua namanya Scott, itu anak perempuan. Sebenarnya namanya Jean-Louis, tapi dia dipanggil Scott sama semua orang gitu. Terus bagian dari keluarga ini juga adalah Calpurnia. Sebenarnya Calpurnia ini adalah seorang pembantu rumah tangga di keluarga Finch ini, dan dia juga berkulit hitam, jadi beda dengan yang lain. Cuma oleh Atticus dia dikasih semacam tugas sebagai pengganti ibu. Kenapa? Karena ibu asli mereka sudah meninggal dunia 2 tahun setelah si Scott lahir gitu. Scott sendiri nggak ingat ibunya. Dan cerita ini diambil dari sudut pandangnya si Scott. Jadi Scott ini anaknya badung banget. Dia tomboy sekali gitu ya. Dia itu senang berkelahi dan dia gampang marah. Tapi walaupun sebenarnya dia anaknya baik hati. Nah, si James itu dia terlalu dewasa untuk usia dia yang baru 10 tahun. Dalam artian baik ya, bukan dewasa macam-macam, tapi dia dewasa sekali, bisa membawa adiknya gitu. Dia juga lebih sabar, jauh lebih sabar daripada adiknya gitu. Mereka itu tinggal di satu kota kecil, nama kotanya Maycomb. Nah, di kota itu, si Scott itu suka cerita tentang tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya unik-unik gitu ya, punya karakter macam-macam gitu. Dari awal dia tuh tertarik sama tetangga rumahnya, sepertinya dekat rumahnya, tapi dalam artian bukan dekat pas di sebelah gitu. Jadi antara rumah sama rumah tuh kayak ada halaman-halaman yang luas gitu. Ada satu keluarga Radley, itu mereka punya anak laki-laki yang sudah tua sih, usianya udah dewasa ya, tidak pernah keluar rumah gitu. Sampai akhirnya banyak cerita-cerita beredar gitu bahwa katanya si Bu Radley itu udah bunuh orang tuanya, udah dimakan sama dia, atau Bu Radley-nya sendiri udah mati, dimasukin dalam cerobong asap sama keluarganya, macem-macem deh. Orang nggak ada yang berani deh mendekati rumah itu gitu. Tapi si Scott sama Jim itu mereka tuh penasaran banget. Apalagi setelah ada seorang anak laki-laki lain gitu. Jadi ada anak laki lain yang namanya Dill gitu. Si Dill ini, dia itu keluarganya agak out-outan ya. Jadi setiap kali liburan musim panas, dia dikirim ke Maycomb untuk tinggal sama bibinya. Nama bibinya Rachel gitu. Jadi itu tetangganya si Scott sama Finch. Mereka tuh jadi bersahabat lah, jadi 3 serangkai kemana-mana bersama. Permasalahannya adalah di sini. Jadi ayahnya ini ditugaskan untuk membela seorang warga kulit hitam yang dituduh memperkosa seorang anak perempuan dari keluarga Ewell. Nah, keluarga Ewell ini bisa dibilang ini sampah kulit putih lah,
emang tinggalnya juga di tempat sampah gitu. Ada tempat sampah, jadi mereka tinggal di sekitar situ gitu ya. Mereka tuh punya semacam pondok terdiri dari bapak sama anak semua. Jadi istrinya nggak tahu deh meninggal kapan, pokoknya istrinya udah meninggal. Terus kemudian anak anak pertamanya itu perempuan. Nah, anak perempuan ini yang ngurusin adik-adiknya. Si anak perempuannya ini juga salah satu-satunya anak dari keluarga awal yang pernah sekolah. Jadi si bapaknya bisa baca, terus kemudian anak pertamanya bisa baca, walaupun keterampilan membacanya mungkin rendah, tetap aja gitu. Pada saat itu bapaknya menganggap bahwa ya udah 2 orang di keluarga yang bisa baca, yang lain gak usah gitu. Jadi yang lainnya nggak ada yang sekolah. Walaupun cukup ketat nampaknya komisi pendidikan di situ ya, karena setiap anak harus sekolah kalau nggak kena denda gitu. Jadi kadang ada keluarga yang entah males gitu atau miskin atau apa, ya udah anak-anaknya sekolah cuma hari pertama aja, abis itu ya udah dia bolos, terus nggak naik kelas kan. Nanti hari pertamanya dia masuk bolos, selanjutnya bolos, nggak naik kelas. Pokoknya intinya dengan seperti itu mereka bisa mengakali hukum gitu kan. Jadi si Robinson ini, yang si orang kulit hitam ini, dia dituduh memerkosa anak pertamanya dari keluarga awal itu. Menurut si bapak, dia pulang ke rumah, dia menemukan bahwa anak perempuannya sedang diperkosa. Kemudian si laki-laki itu, si Robinson itu, lari dari rumah, terus kemudian dikejar sama si bapaknya itu, sama si Owal itu. Begitu dia balik lagi ke rumah, dia melihat bahwa si anaknya udah babak belur kan. Dia panggil polisi, kemudian si Robinson itu ditangkaplah sama polisi gitu. Atticus dikasih tugas, dia sebagai pengacara, dia disuruh untuk membela Robinson ini gitu, yang dilakukan oleh Atticus dengan senang hati, karena Atticus percaya bahwa Tom Robinson ini nggak bersalah. Cuma di situ kan jadi masalah besar buat keluarganya. Segala hal itu mempengaruhi banget anaknya. Anak-anaknya itu sampai di sekolah sering dikata-katain bapaknya itu penyinta negro dan segala macam. Bahkan ancaman-ancaman itu bukan cuma hanya omongan, kadang udah sampai ke satu tindakan-tindakan gitu. Atticus sendiri khawatir banget tentang anak-anaknya. Itu kasus yang bukan cuma membuat anak-anaknya menderita, dia juga pun menderita. Dia kemudian menjadi korban lah, hampir dipukulin rame-rame. Apa Atticus mau gitu? Sebenarnya menurut Atticus, justru dia mengambil kasus itu demi anak-anaknya. Karena Atticus tahu ini kasus akan menjadi kasus yang besar. Itu kan kota kecil. Terus kemudian suatu saat nanti anak-anak ini kan dewasa, sadar bahwa pada saat kejadian kasus ini terjadi, saat itu bapaknya yang menjadi pengacara di kota itu. Atticus nggak mau gitu, anak-anaknya nanti akan mempertanyakan gitu, kenapa bapaknya diem aja pada saat ini terjadi? Apa bapaknya menolak gitu untuk mengulurkan tangan kepada seseorang sangat membutuhkan bantuan? Sebenarnya ini buku yang hampir gak bisa diletakkan lah. Tapi waktu pertama kali saya baca, itu saya mungkin terlalu muda gitu. Waktu itu saya mulai baca ketika saya SMP. Dan saya nggak ngerti kenapa ceritanya itu celotehan anak kecil gitu kan. Karena waktu SMP saya lagi asik-asik baca trio detektif, baru mulai baca Agatha Christie. Menurut saya itu ceritanya jelas di situ kan, ada yang mati, terus kemudian si detektif cari siapa sih yang bukan kejahatan itu. Di sini ini diawali dengan penggambaran aja gitu, tapi asik sebetulnya. Si Scott itu cerita tentang tetangganya yang seperti ini, tetangganya seperti ini dan segala macam. Tapi ketika saya mulai mengulang bacanya ketika saya sudah dewasa, saya mulai menyadari bahwa ini memang buku yang sangat bagus. Buku ini bukan cuma cerita tentang gimana sih perjuangan seorang pengacara untuk membela seseorang yang tidak bersalah, tapi cuma karena dia kulit hitam, ya udah selesai, masalahnya nggak ada apa-apa lagi. Dia pasti bersalah kalau menurut masyarakat. Bahkan bapaknya yang cuma yang bantu dia doang gitu, bisa jadi kena masalah besar dengan lingkungannya. Bukan cuma lingkungan, orang-orang yang dia kenal semua, namanya kota kecil kan, semua tetangga-tetangga gitu. Ya nggak semua sih. Terus kemudian ada lagi keluarganya sendiri, bahkan juga termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa wah, kamu mencemarkan nama keluarga. Menurut saya ketika semakin banyak membaca, ini bukan cuma sekedar itu. Ini buku yang mengisahkan banyak hal. Salah satu contohnya adalah gimana sih menjadi seorang ayah. Si Atticus Finch ini, dia kan istrinya meninggal pada saat anaknya yang kedua baru usia 2 tahun. Jadi ketika cerita ini berjalan, anaknya ini si James umurnya 10 tahun dan si Scott umurnya 6 tahun. Dia punya pembantu rumah tangga yang namanya Calpurnia. Tapi Calpurnia itu pulang kalau sore karena dia juga punya keluarga gitu. Nah, di situ
gimana si Atikus yang terlambat menikah ini, yang usianya sekarang udah tua, yang matanya rabun gitu kan, dia harus pakai kacamata, kalau nggak dia nggak bisa ngeliat. Itu dia bisa menjadi ayah yang luar biasa banget buat anak-anaknya gitu. Banyak banget cerita-cerita di sini, cerita-cerita pengalaman mereka yang ngasih banyak semacam nasihat buat kita gitu. Ini salah satu contoh cerita yang buat saya, kok bisa ya ada bapak mengajari anak sampai kayak gini gitu. Mereka tuh punya tetangga, seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian. Ada pembantunya sih. Dia maksud sendirian di sini bukan sendirian benar-benar sendirian ya. Dia punya pembantu, jadi keluarganya nggak ada yang lain. Terus dia punya tanaman-tanaman di depan rumahnya. Si nenek-nenek ini pemarah. Kalau si Atikus pulang kerja gitu dari jalan depan gitu, anak-anak kan lari tuh, ngejar-ngejar gitu, jadi nyambut bapaknya pulang. Setiap kali tuh anak itu lewat depan rumah si nenek itu ngomel-ngomel ke dua anak itu. Jadi anak-anak itu selalu dimaki-maki sama nenek-nenek itu. Jadi nenek-neneknya itu ngomel-ngomel, dasar bapak kamu tuh pecinta negro gitu kan. Terus si Jem marah banget, dia bilang dia dikatain siapapun dia bisa tahan lah. Tapi begitu bapaknya dikatain dia marah banget kan. Dia langsung masuk ke karangan nenek-nenek itu. Kebetulan dia lagi bawa tongkat mayoret adenya kan. Terus kemudian tanaman-tanamannya dihancurkan semua. Saking marahnya mereka nggak jadi tuh jemput bapaknya. Begitu bapaknya pulang, dia ngeliat kan, wah kebun tetangganya hancur. Terus akhirnya dia langsung panggil kan anaknya. Ini siapa yang bikin ini? Kalian bukan? Terus si Jem itu kan emang mereka berdua anaknya jujur, mereka berdua anaknya melakukan kesalahan apapun mereka ngomong sama ayahnya. Mungkin karena ayahnya juga bukan tipe orang yang marah seperti apa, marahnya ngamuk gitu. Jadi marah tapi dia kasih tahu kenapa dia marah gitu. Jadi anaknya nggak takut. Terus si Jem bilang sama ayahnya, ceritalah. Terus ayahnya bilang, oke, kamu datengin ke rumah nenek-nenek itu, minta maaf. Si Jem ketakutan kan, nggak mau, ya nggak bisa, kamu laki-laki harus minta maaf. Jem pergi, terus kemudian dia pulang lagi dong. Dia bilang sama bapaknya, saya udah gitu, minta maaf. Terus gimana? Ya katanya saya harus datang ke dia selama 1 bulan untuk bacain buku. Oke, kamu datang ke rumahnya dia untuk bacain buku. Si Jemnya nggak mau kan, tapi dipaksa. Akhirnya besoknya dia datang lah, mereka berdua, Jem sama si Scott datang bacain buku. Ibu-ibu itu ngomel-ngomel sama Jem, ngata-ngatain. Cuma di bapaknya itu ngasih semacam wanti-wanti. Lah nak, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Angkatlah kepalamu dan jadilah lelaki terhormat. Apapun yang dikatakan padamu, tugasmu adalah tidak membiarkannya membuatmu marah. Itu cuma bilang gitu kan Atikus. Si Jem akhirnya mencoba untuk oke, saya tidak akan marah dengan omongan dia. Kemudian ya Atikus sih pulang bawa majalah football, bawa pensil baru buat anak-anaknya. Mungkin supaya ngasih hiburan ya. Tapi tetap Atikus bilang besok tetap harus datang lagi. Setelah semuanya selesai, ibu-ibu itu meninggal dunia lah beberapa saat kemudian. Atikus kemudian bercerita bahwa ibu-ibu itu orang penderita kanker yang sudah cukup lama sakit. Beberapa hari sebelum kejadian mereka dimaki-maki itu, Atikus itu dipanggil sama ibu itu. Ibu itu lagi mencoba bikin surat wasiat buat anak-anaknya, buat keluarganya lah. Dan pada saat itu, dia bilang sama dokter. Jadi yang hadir tuh kan dokter, Atikus sama ibu itu. Terus dia bilang sama dokter, saya mau obat penahan rasa sakit yang dikasih ke saya itu dihentikan. Karena obat penahan rasa sakitnya itu bukan obat penahan rasa sakit kayak paracetamol gitu kan. Itu morfin yang bikin dia itu nggak bisa hidup gitu. Bayangin kamu dalam keadaan fly gitu kan. Makanya bisa menahan rasa sakit dia. Dia bilang, saya ingin mati sebagai manusia. Maka kenapa ibu-ibu itu suka marah-marah? Sepertinya itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena dia selalu merasa kesakitan gitu. Dan selama 1 jam atau 2 jam si Jem itu baca buku, itu lumayan mengurangi rasa sakitnya dia. Seperti mengalihkan lah gitu perhatian dia dari rasa sakit itu. Nah di situ kemudian Atikus bilang sama Jem bahwa perempuan itu adalah salah satu perempuan yang paling berani. Dia tahu dia mau meninggal, sudah tidak ada harapan lagi, dan dia mau meninggal sebagai manusia, kan mengakhiri sisa hidupnya sebagai mayat hidup. Dan dia berani untuk menghadapi rasa sakit itu. Makanya kemudian bapaknya
mengirim Jem itu sebenarnya salah satunya adalah ngasih tahu dia bahwa orang itu nggak bisa loh kita cuma lihat dari sisi kita aja. Kamu bisa memahami orang lain kalau misalnya kamu lebih dekat dengan dia. Dan emang benar si Jem itu lebih memahami lagi orang lain. Dan mungkin selain itu dia juga lebih sabar ya, karena itu melatih banget kesabarannya dia. Bayangin kamu tiap hari datang ke rumah nenek-nenek yang ngomel-ngomel mulu, terus kamu baca aja, terus baca buku sulit yang si nenek-nenek itu sudah hafal sebenarnya. Jadi nenek-nenek suka marah-marah, kamu salah baca. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu di buku ini gitu. Gimana sih kehidupan seorang anak-anak piatu gitu yang bapaknya tuh udah tua. Kadang Scott suka nanya, kenapa sih Atticus itu tua banget gitu. Terus kemudian si Atticusnya bilang bahwa saya terlambat memulai, dibilang kayak gitu. Kembali ke kasus besar yang dihadapi oleh si bapaknya ini, saya senang banget karena akhir dari kasus ini masuk akal, wajar, nggak terlalu bombastis gitu kan. Walaupun mungkin kecewa lah kita sebagai pembaca, pengennya sih lebih ini gitu. Tapi terus kemudian saya menyadari bahwa pada saat itu mungkin itulah yang terbaik gitu. Dan satu hal yang keren juga di buku ini, dia ada semacam kayak closure gitu. Jadi kasusnya ini kemudian dibicarakan. Ada si Jem, terus kemudian ada Atticus, kemudian ada Scott, terus kemudian ada tetangganya Miss Maudie. Miss Maudie sendiri adalah tetangga yang bisa dibilang dia itu kayak pengganti. Kalau Calpurnia tadi itu kan pengganti ibu, yang ibu rumah tangga gitu. Nah si Maudie ini mungkin pengganti ibu tapi sebagai sosok wanita yang independen gitu ya. Jadi Scott itu sering datang ke tempat Miss Maudie kalau ada apa-apa gitu kan. Nah si Miss Maudie juga cerita di sini bahwa kan anak-anaknya marah gitu ya. Kenapa sih nggak adil banget ayahnya mesti kerja sendirian, berusaha untuk menyelamatkan satu orang dan itu sendirian. Tapi terus di sini dikasih penjelasan bahwa nggak seperti itu gitu. Sebenarnya Atticus itu dibantu banyak banget orang yang kalian anak-anak kecil itu nggak lihat gitu. Sadar gak sih hakimnya yang nunjuk Atticus? Sebenarnya pengacara yang ditunjuk, yang harusnya ditunjuk itu bukan Atticus, orang lain. Dan orang lain itu belum tentu mau atau bahkan kemungkinan besar tidak mau untuk benar-benar berusaha menyelamatkan si Tom Robinson ini gitu. Mungkin pengacaranya hanya berdasarkan ditugasi nama negara gitu. Tapi Atticus itu orang yang benar-benar pengen berusaha untuk berbuat sesuatu gitu di situ. Kemudian ada lagi sheriff yang ya kita nggak tahu lah pendapat sheriff itu seperti apa tentang masalah ini. Karena banyak orang-orang terhormat di situ yang pada nggak suka sama Atticus gitu, yang pada menyayangkan Atticus gitu. Misalnya contohnya gurunya si Scott gitu. Tapi di sini sheriff ini dia berusaha banget untuk melindungi keluarga Finch dan melindungi si tertuduh. Kemudian belum lagi ya orang-orang lain yang di sekitar, Miss Maudie misalnya, tetangga-tetangganya Scott, tetangga-tetangga dari keluarga Finch ini yang walaupun mereka tuh mungkin gak suka dengan keputusan si Atticus untuk membela orang kulit hitam, tapi toh mereka tetap mencoba untuk melindungi keluarga itu. Di sini saya ngelihat bahwa ini adalah sebuah drama keluarga walaupun nggak ada ibunya. Kita bisa ngelihat bahwa gimana sih si Atticus ini menghadapi keluarganya yang hampir semuanya itu bertentangan sama dia. Bahkan keluarganya bilang bahwa kamu itu mencemarkan nama baik keluarga. Menurut saya buku ini bener-bener wajib dibaca buat siapa aja. Ini bukunya nggak berat kok, ini bukunya ringan, dituturkan oleh seorang anak kecil yang menggemaskan sekali. Si Scott itu pintar ya, dia cerdas, jadi kadang pendapat-pendapatnya itu luar biasa gitu. Terus dia tuh kan anaknya nggak mau nurut, dia harus paksa kadang-kadang untuk nurut. Terus dia punya pendapat-pendapat yang unik tentang masyarakat sekitar. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah dalam pembahasan buku ini atau ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.